Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Internet of Things dengan dosen pengampu Bapak Soleh dari kelas A, Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sekarang kita bakal perkenalan anggota kelompok terlebih dahulu ya. Aku sendiri Latifah dengan NIM 3 digit terakhir 085. Dengan NIM terakhir 087. Aku Alfia Maida Salma dengan NIM 3 digit terakhir 045. Aku Muhammad Hanabiu dengan NIM 3 digit terakhir 035. Aku Marsana Diva 3 digit NIM terakhir 103. Aku Dr. Dewi Saputri dengan 3 digit NIM terakhir 079. Oke guys, cukup perkenalannya. Di sini kami akan menjelaskan dan mengulik tentang e-commerce. Nah, kebetulan ada salah satu dari kami yang sedang butuh informasi lebih dalam tentang e-commerce di bidang perancangan dan konstruksi. Dia adalah Alfia. Iya benar. Jadi kemarin omku tuh baru pindah ke Jogja. Nah dia tuh bangun rumah tapi belum dapat desainnya. Nah kalian ada rekomendasi e-commerce gitu nggak? Di Jogja ya? Aku nggak terlalu ngerti sih, apalagi di luar kota kayak gitu. Kemarin sih aku lihat ya di IG ada pamflet kayak jasa desain rumah gitu. Kayaknya sih di wilayah Jogja. Wah, sekarang ada yang promosi-promosi jasa gituan ya di IG. Kukira cuma edit selebgram doang. Wah, parah nih, ketinggalan banget. Makanya jangan nge-follow Akarin doang, Dit. Udah. Mar, coba dong lihat pamfletnya kayak gimana. Boleh, sebentar ya. Like this. Wah, ini aku tahu nih. Aku pernah tanya-tanya, pernah wawancara juga sama pemilik arsitek Jogja Semarang. Bagi info dong, Pak. Mau tahu nih. Oke, boleh deh aku cari recordnya dulu ya. Kayaknya aku nyimpen deh. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, kami dari mahasiswa jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang. Di sini kami izin untuk mewawancarai Bapak mengenai e-commerce. Kalau boleh tahu, ini dengan Bapak siapa, Pak? Baik, saya dengan Muhammad Yusuf, founder and architect planner di Arsitek Jogja Semar. Sebelum mendirikan perusahaan perencanaan ini, saya sempat bekerja di P2PL UGM. Saya di Site Engineering Manager. Sebelum masuk UGM, saya sempat bekerja di kontraktor swasta NRC ya. Baik Pak, terima kasih untuk perkenalannya. Saya lanjutkan untuk mulai wawancaranya ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, menurut Bapak itu e-commerce itu apa Pak? Kalau basicnya sih e-commerce itu perdagangan elektronik. Jadi kita mencoba memasarkan produk kita, baik barang ataupun jasa secara elektronik, secara digital, seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya Bapak, untuk terkait e-commerce sendiri itu cakupannya seperti apa Pak? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, e-commerce itu jangkauannya luas sekali. Segala bentuk, barang, jasa, bahkan pembayaran itu bisa didigitalkan. Maksudnya segala bentuk sistem perdagangan kita untuk memasarkan barang maupun jasa, bahkan sampai bentuk pembayaran itu bisa dikomersialkan gitu loh Mbak. Baik. Untuk saat ini e-commerce yang Bapak lakukan itu bergerak di bidang apa ya Pak? Untuk saat ini yang saya lakukan ini basicnya perencanaan di bidang jasa, untuk perencanaan jasa arsitektural, baik untuk konsultasi, desain, sampai estimasi bangunan kurang lebih RAB-nya, hingga pengurusan izin-izin terkait bangunan yang akan didesain, kurang lebihnya seperti itu. Untuk perencanaannya sendiri itu apa saja Pak? Ya, kalau untuk perencanaan itu macam-macam ya Mbak. Untuk desain sendiri kita kan ada pradesain. Terus untuk pradesain itu beberapa gambar kerja yang harus dilengkapi untuk kebutuhan perizinan, dan setelah gambar kerjanya kita konsul dengan klien, kita ACC dengan klien, itu mulai bisa dihitung budgetnya. Kurang lebih bangunan ini akan habis berapa, dan setelah untuk budget disetujui kedua belah pihak, baru mulai bisa dikerjakan.
Baik. Lalu, kalau boleh tahu Pak, kenapa Bapak memilih e-commerce sebagai salah satu cara marketing? Cara ini dipilih karena secara nggak langsung untuk biaya pemasaran e-commerce ini sangat murah sekali. Karena saat ini user dari sosial media itu banyak sekali. Dan lagi internet saat ini kan udah miliknya semua orang ya, nggak kayak zaman saya dulu masih apa-apa internet susah, teknologi susah, dan macam-macam kurang lebihnya seperti itu. Singkat kata, dengan biaya yang murah kita bisa masarin produk kita untuk seenggaknya itu diketahui oleh masyarakat bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita bisa output produknya itu seperti ini. Kalau untuk peluangnya sendiri Pak? Peluangnya sendiri saya rasa cukup luas ya, karena saat ini periklanan atau jasa marketing itu dibandingin kita masang iklan di majalah atau kita pasang pamflet atau selebaran atau bahkan sampai spanduk untuk di pinggir jalan, itu kosnya lebih mahal daripada kita untuk e-commerce. Misalnya untuk sosmed tadi kita kan hanya cukup bikin akun, misalnya untuk satu akun Facebook, Twitter, Pet, Instagram, atau sosmed apapun yang kita anggap pantas untuk masarin produk kita, dan itu costnya itu dibandingkan kita pasang iklan seperti itu lebih murah dengan piara admin satu untuk maintain akun-akun sosmed tadi. Baik Pak, untuk selanjutnya, sejauh mana penerapan e-commerce di bidang konstruksi menurut Bapak? Kalau e-commerce sendiri sistemnya dulu untuk pelelangan bangunan, baik untuk pengawasan sampai pelaksanaan konstruksi, sistem lelang itu kan dulu manual. Jadi segala sesuatunya bendel mesti ditumpuk, diserahkan ke pihak panitia lelang. Tapi untuk e-commerce saat ini udah ada yang namanya sistem lelang elektronik. Jadi untuk pengadaan lelang itu dikelola oleh LPSE, Lembaga Pengadaan Sistem Lelang Elektronik, dan itu dikelola pemerintah. Keunggulannya adalah ini memangkas birokrasi dan memudahkan kita untuk pihak umum mengetahui sebenarnya di pemerintah saat ini itu yang sedang ada proyek apa saja gitu. Tapi untuk kelemahannya, untuk badan usaha yang kita miliki atau bendera istilahnya ya, untuk bendera kontraktor atau perencananya itu udah harus terregister di LPSE, dan untuk persyaratan agar bisa terregister itu agak-agak rumit menurut saya. Tapi keunggulannya antara lain kesempatan untuk lelang ini lebih fair seperti itu, dan andai kita nggak berada di lokasi atau apa kurang lebih itu bisa memudahkan kami inilah yang masih kelasnya kecil dan menengah seperti itu. Baik Pak, cukup sekian wawancara yang dapat saya lakukan. Mohon maaf bila mengganggu waktunya Pak. Terima kasih banyak. Ya, kembali Mbak, sama-sama. Oh, keren banget. Sumpah aku baru tahu kayak gitu kan sekarang. Iya dong, sekarang kan udah masuk revolusi industri 4.0, semuanya bisa digitalin. Tapi aku barusan tahu loh kalau ternyata ada e-commerce tentang konstruksi dan perancangan gitu. Setahuku sih e-commerce cuman kayak Shopee, Bukalapak, Lazada gitu-gitu doang. Iya guys, di zaman sekarang adanya e-commerce sangat membantu bagi semua kalangan, ya nggak sih? Iya Pak, bener banget. Yang punya usaha jadi nggak harus banyak keluarin budget buat promosi. Customer pun jadi lebih gampang buat dapat info dari internet dan sosial media. Iya bener, promosi di sosial media emang worth it banget, soalnya orang-orang zaman sekarang pada pakai sosial media. Terus sosmed juga jadi wadah yang tepat buat marketing sebuah bisnis. Wah, thank you banget infonya ya. Sekarang aku jadi paham. Iya Pak, makasih ya Pak. Wawasanku sekarang nambah. Info arsitek Jogja nanti aku kasih tahu ke omku deh. Oke, terima kasih kembali teman-teman. Baik, kami cukupkan untuk pembahasan mengenai e-commerce-nya dan semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar guys. Di lain waktu kita bakal sharing-sharing lagi, oke? Oke guys, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Oke, thank you. Bye.